Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risi Ernasari, NIM 19329041. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir critical thinking. Dengan poin yang pertama, yaitu pengertian critical thinking. Apa sih itu critical thinking? Critical thinking merupakan kemampuan berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercayai. Seseorang yang memiliki critical thinking mampu memanfaatkan informasi yang ia miliki untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Critical thinking adalah salah satu kecakapan yang diharapkan terbentuk pada diri peserta didik. Kecakapan critical thinking merupakan modal intelektual bagi peserta didik sebagai bagian terpenting dari kematangan berpikir. Oleh karena itu, peningkatan kecakapan critical thinking menjadi hal wajib yang harus diterapkan dalam pembelajaran bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikannya. Critical thinking menurut Beer. Critical thinking menurut Beer yaitu seseorang yang memiliki 7 kriteria berikut. Yang pertama yaitu mengukur kualitas dari suatu sumber. Maksudnya yaitu seseorang yang critical thinking mampu mengukur kualitas informasi yang ia dapatkan dari sumber yang relevan. Yang kedua yaitu mampu menentukan antara yang relevan dan yang tidak relevan. Seseorang yang critical thinking mampu membedakan mana informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, membedakan fakta dari penilaian. Seseorang yang critical thinking dapat membedakan fakta dari berbagai penilaian-penilaian yang diberikan. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi pendapat yang tidak terucap. Seseorang yang critical thinking mampu mengevaluasi sesuatu atau pendapat yang belum ia ucapkan. Yang kelima, mengidentifikasi kesalahan. Seseorang yang critical thinking mampu mengidentifikasi kesalahan yang ia miliki dan memperbaikinya dan berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang keenam, mengidentifikasi sudut pandang. Seseorang yang critical thinking mampu mengambil sudut pandang yang terbaik dari suatu permasalahan yang ia hadapi. Yang ketujuh yaitu mengevaluasi bukti yang didapatkan untuk mendukung pendapatnya. Seseorang yang critical thinking mampu mengevaluasi semua pendapat dan mampu mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut untuk mendukung pendapat yang ia miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ilhamdi, NIM 19329186. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat kemampuan berpikir dalam critical thinking. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada proses perbaikan dan peningkatan kemampuan berpikir siswa. Kemampuan berpikir memerlukan kemampuan mengingat dan memahami. Oleh sebab itu, kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya, belum tentu seseorang memiliki kemampuan mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga dalam berpikir. Sebaliknya, kemampuan berpikir seseorang sudah pasti diikuti oleh kemampuan mengingat dan memahami. Berdasarkan penjelasan di atas, maka critical thinking bukan hanya sekedar model pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan memahami data, fakta, dan konsep. Akan tetapi, bagaimana data, fakta, dan konsep tersebut dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam menghadapi dan memecahkan suatu persoalan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Anugrah Farios dengan NIM 19329083. Akan menjelaskan materi poin yang kedua, yaitu karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan belajar atau yang disingkat dengan SPPKB.
Seperti yang kita ketahui, SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk dihafalkan. Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, SPPKB pada dasarnya memiliki 3 karakteristik utama yang telah tercantum di bawah PPT ini, yaitu karakteristik utama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang membiarkan siswa untuk pasif atau sekedar mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru, tetapi menginginkan agar siswa aktif dalam aktivitas proses berpikir. Setiap kegiatan belajar yang berlangsung disebabkan dorongan mental yang diatur oleh otak. Karena pembelajaran di sini adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral yang lebih menekankan aktivitas fisik. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, maka dalam proses implementasi atau pelaksanaan SPPKB perlu diperhatikan. Yang pertama, jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian pertama pada guru. Yang kedua, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus dipelajari serta metode apa yang digunakan. Yang ketiga, siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Dalam hal ini, guru harus membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antar bagian yang dipelajari. Yang keempat, guru harus membantu siswa belajar dengan memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dan yang terakhir, siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Karakteristik yang kedua yaitu SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang diajukan, sehingga siswa menjadi memiliki pandangan tersendiri atas solusi atau cara pemecahan masalah yang telah diberikan. Yang pada gilirannya, kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi atau bangun sendiri. Yang karakteristik terakhir yaitu SPPKB menyadarkan akan 2 masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Maksudnya di sini, proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Cukup sekian materi dari saya. Banyak salah mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syafrima Fitri, NIM 19329157. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi selanjutnya tentang apa saja perbedaan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Yang pertama, SPPKB itu menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Artinya, peserta didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, peserta didik itu ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Yang kedua, dalam SPPKB, pembelajaran itu dikaitkan dalam kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman setiap siswa. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Yang ketiga, dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri. Sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, perilaku itu dibangun atas proses kebiasaan. Yang keempat, dalam SPPKB, kemampuan didasarkan atas penggalian pengalaman. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, kemampuan itu diperoleh melalui latihan-latihan. Yang kelima, tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui SPPKB adalah kemampuan berpikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman dan kenyataan.
Sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, tujuan akhirnya adalah untuk menguasai materi pembelajaran. Yang keenam, dalam SPPKB, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri. Sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, tindakan atau perilaku individu itu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya. Yang ketujuh, dalam SPPKB, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Oleh sebab itu, setiap peserta didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran konvensional, hal ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final, oleh karena pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain. Yang kedelapan, tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah kemampuan siswa dalam proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Maka kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses dan hasil belajar. Sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Faradina, NIM 1932996. Saya akan melanjutkan materi mengenai critical thinking, yaitu implementasi critical thinking pada pembelajaran PAI kelas tinggi. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu poin yang pertama, model pembelajaran problem-based learning atau dalam model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta mengutamakan permasalahan nyata, baik di lingkungan sekolah, rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pemikiran kritis itu sangat penting karena dengan berpikir kritis, seseorang dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah, atau memperbaiki pikirannya, sehingga dia dapat mengambil keputusan untuk bertindak lebih tepat. Yang poin terakhir, yaitu berdasarkan pendapat di atas, maka sangat pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Berpikir kritis bagi siswa dapat diterapkan sejak dini, khususnya sejak sekolah dasar, maka mutlak diperlukan adanya proses pembelajaran PAI yang banyak melibatkan siswa secara aktif, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauzi Sastra Effendi, NIM 193299159, akan mempresentasikan tentang pengertian yang pertama. Strategi pembelajaran kooperatif adalah sekumpulan strategi pengajaran yang direncanakan oleh pendidik untuk mendidik peserta didik bekerja sama dalam kelompok dan interaksi antar siswa. Dan strategi pembelajaran konstekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses ketertiban siswa secara maksimal untuk mendapat dan menentukan materi yang dipelajari. Baik, itulah penjelasan dari yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Oktavia Wahyuni, NIM 193299185 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu kompetensi inti pada pembelajaran Quran Surah Al-Ma'un kelas 5 semester 2. KI 1 yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang dimaksud dengan KI 1 yaitu sikap spiritual. Sikap spiritual merupakan sikap yang berhubungan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Jika dihubungkan dengan Quran Surah Al-Ma'un,
maka peserta didik dapat melakukan sikap terpuji, seperti tidak melalaikan sholat. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 2 disebut sikap sosial. Sikap sosial merupakan sikap yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Contohnya pada surat Al-Ma'un yaitu menyantuni anak yatim dan memberi makan kepada fakir dan miskin. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Contohnya, seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswanya, seperti, apa makna dari Quran Surah Al-Ma'un ayat 3? Jika peserta didik tersebut memberikan jawaban dengan makna dari ayat 4, maka peserta didik tersebut belum memahami makna dari Quran Surah Al-Ma'un dengan benar, serta pengetahuan yang belum sempurna terhadap Quran Surah Al-Ma'un tersebut. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KI 4 disebut dengan keterampilan. Keterampilan yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Contohnya, guru menyuruh siswanya untuk menuliskan Quran Surah Al-Ma'un ayat 2 beserta artinya, maka itu disebut dengan keterampilan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada Quran Surah Al-Ma'un. Setelah mempelajari Quran Surah Al-Ma'un, peserta didik dapat meyakini Quran Surah Al-Ma'un sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kedua, menerima kebenaran Quran Surah Al-Ma'un dengan sungguh-sungguh. Ketiga, memiliki sikap suka tolong-menolong sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Keempat, menunjukkan sikap peduli dengan sungguh-sungguh. Kelima, menjelaskan pengertian Al-Ma'un dengan benar. Keenam, menjelaskan makna Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Ketujuh, membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan tartil dan fasih. Kedelapan, menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Kesembilan, menunjukkan hafal Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Andika, NIM 1932-9044, akan menjelaskan tentang pokok-pokok isi penjelasan Quran Surah Al-Ma'un yang membahas tentang beberapa sifat manusia yang dipandang sebagai mendustakan agama. Di dalamnya terdapat ancaman terhadap orang-orang yang melakukan sholat dengan lalai dan liar. Dia adalah melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan tetapi untuk mencari pujian orang lain. Metode pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk materi Quran Surah Al-Ma'un adalah dengan pendekatan saintifik, yaitu usaha yang dilakukan oleh peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dengan menggunakan model pembelajaran mix and match, yaitu membuat pasangan atau menjodohkan. Maksudnya pendidik menyediakan suatu kartu pertanyaan, kemudian menjodohkan dengan kartu jawaban dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, dan drill. Maksud tanya jawab adalah pendidik memberikan kartu pertanyaan, kemudian peserta
bisa menggunakan melalui diskusi, yaitu membentuk kelompok kecil yang terdiri atas 3 atau 4 orang yang melakukan diskusi sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Selanjutnya dengan cara pemberian tugas secara mandiri dan bisa juga dengan cara demonstrasi yang dilakukan oleh pendidik atau peserta di depan kelas. Selanjutnya, media pembelajaran yang dapat digunakan seperti PowerPoint dalam bentuk tabel atau hot atau kaligrafi Quran Surah Al-Ma'un. Dengan media tersebut bisa menemukan pengetahuan baru dengan cara modul pelajaran di atas, yaitu mix and match, itu membuat pasangan atau menjodohkan. Selanjutnya sumber belajar yang bisa digunakan yaitu kitab suci Al-Quran dan terjemahan, buku PAI dan buku ketik kelas 5 SD, dan buku pengayaan kelas 5 SD. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rati Sukmadesya, NIM 19329183. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi selanjutnya tentang strategi pembelajaran kooperatif dan konstekstual pada mata pelajaran PAI-SD kelas 6. Kelompok kami mengambil materi pelajaran tentang indahnya saling menghormati. Materi pokok yaitu Quran Surah Al-Kafirun. Submaterinya ada 4, yaitu bacaan Quran Surah Al-Kafirun, makna dari Quran Surah Al-Kafirun, arti dari Quran Surah Al-Kafirun, serta pesan Quran Surah Al-Kafirun. Waktu pembelajarannya ada 4 kali 4 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan. Kompetensi intinya ada 4. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dalam pemahaman isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun dan Surah Al-Ma'idah ayat 2. Yang ketiga, yaitu mengetahui makna Quran Surah Al-Kafirun dan makna dari Surah Al-Ma'idah ayat 2 dengan benar. Yang keempat, yaitu membaca Quran Surah Al-Kafirun dan Surah Al-Ma'idah ayat 2 dengan jelas dan benar. Yang kelima, menulis Quran Surah Al-Kafirun dan Surah Al-Ma'idah ayat 2 dengan benar. Yang keenam, menyebutkan arti Quran Surah Al-Kafirun dan Surah Al-Ma'idah ayat 2 dengan benar. Yang ketujuh, mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahamannya Quran Surah Al-Kafirun dan Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuan Saadah, NIM 1932 9161 dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayat pada Surat Al-Kafirun ini ada 6 ayat.
Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy, mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Madinah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun, orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik. Nah, apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran di sini dengan membuat pasangan atau menjodohkan, make and match. Metode yang digunakan tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, drill. Nah, dengan menggunakan metode tanya jawab, siswa lebih bisa bertanya kepada guru apa yang tidak diketahuinya tentang surat Al-Kafirun ini, dan guru pun bisa lebih menjelaskan maksud dari surat Al-Kafirun ini kepada siswa. Sehingga siswa lebih bisa memahami maksud surat Al-Kafirun ini. Selanjutnya, diskusi. Nah, pada tahap diskusi ini, guru dan siswa bisa berbincang mengenai surat Al-Kafirun ini dan mendiskusikan apa saja yang tidak diketahui dan apa saja yang perlu ditambahkan oleh guru. Selanjutnya, pemberian tugas. Nah, guru akan memberikan tugas kepada siswa dan kemudian siswa akan menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian guru akan mengetahui apakah siswa tersebut telah memahami pembelajaran surat Al-Kafirun ini atau belum. Selanjutnya, demonstrasi. Demonstrasi ini, guru akan mendemonstrasikan bagaimana cerita surah Al-Kafirun ini di dalam kelas. Selanjutnya, media pembelajaran. Media yang dapat digunakan seperti PowerPoint dalam Veritable dan Khat Quran Surat Al-Kafirun. Dengan menggunakan media PowerPoint ini, siswa bisa lebih kreatif menjelaskan materi Al-Kafirun ini, bisa dengan mereka memberikan video tentang cerita Al-Kafirun ini, atau mereka bisa menjelaskan dan mereka bisa memahami sendiri sebelum guru menjelaskan kepada mereka. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar yang dapat mereka gunakan yaitu kitab suci Al-Quran dan terjemahannya. Dengan mereka membaca kitab suci Al-Quran, selain mereka mendapatkan pahala, mereka juga mengetahui maksud dari ayat demi ayat surat Al-Kafirun ini. Apa yang mereka tidak mengerti, mereka bisa bertanya kepada guru dan guru akan menjelaskannya. Selanjutnya ada buku PHI dan budi pekerti kelas 4 SD. Nah, dengan buku PHI ini, guru bisa mengetahui apakah materi ini berjalan dengan baik dan apakah sesuai dengan materinya. Selanjutnya, buku pengayaan kelas 6 SD. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.